Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan fokus ke sesuatu yang vital banget buat masa depan finansial Anda. Program pensiun iuran pasti Anda. Atau kalau di Amerika itu namanya 401k. Kita mau gali nih intisari dari bab 4 buku Unshakable, karya Tony Robbins. Judul babnya aja udah jelas, menyelamatkan rencana pensiun kita. Jadi misi kita hari ini yaitu membongkar apa aja sih yang mungkin penyedia rencana pensiun Anda nggak mau Anda tahu. Terutama soal biaya-biaya tersembunyi, biar Anda bisa ambil kendali gitu. Betul sekali. Ini area yang gimana ya, krusial, tapi seringkali nggak banyak dibahas terbuka. Sumber kita, bab 4 Unshakable itu, menyoroti fakta yang cukup bikin, kaget ya. Sekitar 71% orang yang punya rencana 401k itu mikir mereka nggak bayar biaya apapun. Sama sekali. Wah, 71% itu mayoritas besar loh. Iya. Dan lebih parah lagi, 92%-nya itu mengaku nggak tahu berapa persisnya biaya yang mereka bayarkan. Bayangkan aja, hampir semua orang nggak sadar ada potensi bocor halus gitu di tabungan pensiun mereka. Ini bukan cuma kurang info ya, tapi kayak blind spot finansial massal. Itu statistik yang mencengangkan sih. Mayoritas ngerasa gratis, padahal ada biaya yang diam-diam menggerogoti. Kayak ada parasit nggak kelihatan gitu ya di investasi jangka panjang kita. Oke deh, mari kita bedah lebih dalam temuan dari bab 4 ini. Awalnya nih, konsep kayak 401k ini kan tujuannya baik ya, supaya kita punya kendali gitu atas masa pensiun kita sendiri. Tepat, niat awalnya itu mulia banget, memberdayakan individu buat masa depan finansialnya. Tapi ya, seperti yang diurai di sumber kita, seiring waktu, sistem ini kan ngelola triliunan dolar ya, jadi kompleks banget. Nah, industri keuangan dengan segala inovasinya itu nemuin banyak cara buat ikut nyicip kuenya. Ikut nyicip ya. Iya, sayangnya seringkali ini tuh mengorbankan penabung kayak Anda. Karena insentif penyedia jasa nggak selalu sejalan sama kepentingan nasabah. Inovasi finansial itu ternyata ada sisi gelapnya juga. Dan sisi gelap yang paling nyata kalau menurut buku ini ya soal transparansi biaya itu. Sulit dipercaya loh, tapi selama hampir 30 tahun, penyedia 401k di AS itu bahkan nggak wajib secara hukum ngasih tahu nasabah berapa biayanya. Hampir 30 tahun nggak wajib. Aturannya berubah, memwajibkan pengungkapan biaya. Tapi apa itu menyelesaikan masalah? Sumber kita bilang, dokumen pengungkapannya itu seringkali setebel 30-50 halaman. Penuh lagi sama jargon teknis yang, ya ampun, orang awam susah banget pahamnya. Persis. Kayak disuruh belanja di toko, tapi label harganya disembunyiin atau ditulis pakai bahasa sandi gitu kan. Dan rumitnya itu bukan cuma soal dokumen tebal aja, biayanya sendiri tuh berlapis-lapis. Kebanyakan orang mungkin tahu ya, ada biaya yang nempel di reksadananya, namanya expense ratio. Iya, expense ratio sering dengar. Nah, tapi seringkali ada lapisan biaya tambahan lagi yang dikenakan sama penyedia platform 401k-nya itu sendiri. Seringnya ini perusahaan asuransi atau pengelola gaji. Jadi selain bayar biaya produk investasinya, Anda juga bayar semacam biaya sewa tempatnya, yang bisa jadi mahal banget. Jadi ada biaya reksadana, terus ada biaya dari pengelola platformnya lagi. Wah, ini mulai kerasa rumit nih. Sumber kita nyebut nama Robert Hilton Smith dari Demos, dia sampai susah payah ngurai prospektus 401k-nya sendiri. Apa tuh yang dia temuin? Hasilnya, wah mengejutkan. Hilton Smith itu nemuin ada 17 jenis biaya dan ongkos tambahan yang beda-beda di rencana 401k. 17! 17 jenis. Gila sih itu. Iya, ini nunjukin betapa kompleks dan tersembunyinya struktur biaya ini. Nggak heran lah ya kalau 92% orang nggak tahu berapa yang mereka bayar. 17 jenis biaya. Kayaknya sengaja dibikin rumit ya. Lalu, apa sih dampak nyatanya dari semua biaya berlapis ini ke tabungan pensiun kita? Pasti dibahas kan di bab 4 Unshakable? Dampaknya signifikan banget. Dan seringkali baru kerasa puluhan tahun kemudian. Hilton Smith itu ngitung berdasarkan analisisnya, ya. Pekerja dengan gaji rata-rata katakanlah $30.000 setahun di AS, itu bisa kehilangan potensi dana pensiun sampai $154.794 selama masa kerjanya. Itu cuma gara-gara biaya 401k ini aja. $150.000 lebih itu setara berapa tahun gaji itu? Itu setara lebih dari 5 tahun gajinya.
Dan buat yang gajinya lebih tinggi, misalnya 90.000 setahun, potensi kerugiannya bisa sampai $277.000. Ini bukan uang receh loh. Kehilangan potensi ratusan ribu dolar setara bertahun-tahun kerja hanya karena biaya. Gila. Dan itu belum yang paling parah kan ya? Kayaknya sumber kita nyinggung soal sales load juga. Betul. Beberapa rencana malah ada sales load atau biaya penjualan di muka. Buku Unshakable kasih contoh yang, mengerikan. 5,75% dipotong dari setiap dolar yang Anda tabung. Dan di atas itu masih ada biaya tahunan lagi, katakanlah 2%. Jadi di tahun pertama aja, Anda udah minus 7,75% bahkan sebelum investasi Anda mulai kerja. Astaga, 7,75% langsung hilang di depan. Itu kayak mulai lari maraton tapi startnya 1 kilometer di belakang garis ya. Persis seperti itu. Ini benar-benar bikin melek mata. Jadi ingat contoh dari legenda investasi Jack Bogle yang sering dikutip. Kalau pasar kasih return rata-rata 7%, tapi biaya investasi Anda 2%. Return bersih Anda kan cuma 5%. Kedengerannya mungkin beda 2% doang ya. Tapi Bogle nunjukin, selama periode investasi 50 tahun... Nah, perbedaan 2% itu bisa menggerus 2/3 dari potensi total kekayaan pensiun Anda. Gila kan? Anda nanggung 100% resiko pasar, tapi 2/3 potensi hasilnya hilang cuma buat bayar biaya. Dan perlu ditekenin lagi nih, biaya dari penyedia platform 401k yang kita bahas tadi, itu tambahan di atas biaya reksadana expense ratio itu. Jadi efek grogotannya bisa lebih parah lagi. Ada satu hal yang benar-benar bikin saya, kaget dari sumber ini. Soal ironi gugatan hukum. Coba ceritain deh. Ini emang ironis banget, dan nunjukin ada masalah sistemik nih. Jadi, bab 4 itu ngungkapin kalau setidaknya 10 penyedia layanan 401k besar di AS itu pernah digugat. Digugat oleh siapa? Oleh karyawan mereka sendiri. Digugat karyawan sendiri, kenapa? Ya karena karyawan-karyawan ini ngerasa biaya dalam rencana 401k internal perusahaan mereka itu ketinggian dan merugikan mereka. Salah satu perusahaan terbesar bahkan sampai bayar $12 juta buat nyelesain gugatan class action dari karyawannya sendiri. Bayangin aja, karyawan nuntut perusahaan tempat dia kerja gara-gara produk pensiun yang ditawarin perusahaannya sendiri dianggap kemahalan. Kayak koki di restoran bintang 5, tapi nggak mau makan masakannya sendiri karena tahu harganya nggak sepadan gitu ya. Kalau orang dalam aja nggak percaya sama produknya, gimana kita sebagai nasabah bisa percaya gitu aja? Ini langsung nunjuk ke inti masalahnya, konflik kepentingan dan insentif yang salah arah. Gini, broker atau penasihat keuangan yang nggak bertindak sebagai fidusia itu loh, pihak yang secara hukum wajib mementingkan kepentingan finansial Anda dulu, seringkali dapat kompensasi lebih gede kalau mereka jual produk reksadana yang mahal dan dikelola aktif. Oh, jadi mereka dapat untung lebih kalau jual yang mahal. Betul. Ke dalam rencana 401 ke Anda, ada semacam permainan bayar untuk bermain atau pay to play. Jadi perusahaan reksadana kasih insentif finansial kayak komisi atau kickback biar produk mereka yang biayanya tinggi itu masuk ke daftar pilihan investasi 401k. Jadi pilihan investasi yang ada di 401k kita itu belum tentu yang terbaik buat kita, tapi bisa jadi yang paling nguntungin buat si penjual atau penyedia. Beda banget ya sama penasehat fidusia tadi. Beda banget. Seorang fidusia itu, secara definisi dan hukum ya, harus bertindak demi kepentingan terbaik Anda. Titik. Mereka nggak boleh rekomendasiin produk investasi cuma karena komisinya lebih gede buat mereka. Sayangnya, ya itu, nggak semua penasehat atau broker yang terlibat dalam penawaran 401k itu beroperasi di bawah standar fidusia ini. Sumber kita nyaranin buat selalu nanya, apakah penasehat Anda itu seorang fidusia? Penting itu. Ternyata Tony Robbins sendiri penulis buku ini punya pengalaman pribadi yang bikin dia terbangun gitu ya. Dia ngecek rencana 401k di salah satu perusahaannya sendiri. Gimana ceritanya? Iya, dia kagetnya bukan main. Meskipun rencana itu dikelola sama perusahaan asuransi gede dan namanya terkenal, ternyata isinya penuh sama reksadana yang biayanya mahal. Terus ada biaya administrasi yang berlebihan, dan ada komisi gede yang dibayarin ke broker yang jual rencana itu ke perusahaannya. Total biaya tahunannya sampai 2,17%. 2,17%. Wow! Robbins ngaku dia kesel banget pas sadar betapa biaya setinggi itu bakal mengurus tabungan pensiun para karyawannya selama bertahun-tahun.
Pengalaman pribadi ini kayaknya yang bikin dia cari solusi ya. Emang ada alternatif yang lebih baik di luar sana? Ada. Dan bab 4 ini nyorot satu model alternatif yang didiriin sama Tom Sginer. Namanya America's Best 401k atau ABK. Model bisnis mereka itu dirancang buat ngatasin masalah-masalah tadi. Mereka komitmen sama transparansi penuh soal biaya, terus nggak ada praktik bayar untuk bermain. Oke, terus soal investasinya gimana? Nah, mereka secara eksklusif cuma nawarin reksadana indeks yang biayanya sangat rendah. Itu loh, jenis investasi yang nggak coba ngalahin pasar, tapi cuma niru kinerja indeks pasar aja jadi biayanya jauh lebih murah. Pilihannya dari perusahaan kayak Vanguard sama Dimensional Fund Advisors. Jadi fokusnya di reksadana indeks berbiaya rendah ya. Terus struktur biayanya gimana? Katanya tadi berlapis-lapis. Kalau di ABK ini, struktur biayanya dibikin simple. Mereka nginain satu biaya gabungan aja yang jelas, udah mencakup semua layanan, jadi gampang dipahami. Dan yang penting nih, mereka ngilangin peran broker, perantara, dan komisi penjualan yang seringkali nambah beban biaya tanpa kasih nilai tambah signifikan buat peserta. Oke, itu model yang menarik. Terus apa hasil nyatanya setelah Tony Robbins mindahin rencana 401k perusahaannya ke model kayak ABK ini? Hasilnya dramatis banget. Total biaya tahunan rata-rata buat karyawannya itu turun drastis. Dari 2,17% jadi cuma 0,65%. Dari 2,17% ke 0,65%. Itu penghematan biaya sekitar 70% dong. Betul, sekitar 70%. Robbins ngitung, langkah ini potensi balikin sekitar 5 juta dolar ke kantong para karyawannya dalam bentuk pertumbuhan dana pensiun yang lebih tinggi selama bertahun-tahun ke depan. Dan proses pindahnya pun, katanya sih, gampang dan nggak ada biaya tambahan buat perusahaan. Ini bukti kalau perubahan ke arah yang lebih baik itu sangat mungkin dilakukan. Wah, ini ngasih harapan banget nih. Jadi, setelah tahu semua ini, apa langkah konkret yang bisa Anda, pendengar kami, ambil? Masa kita cuma bisa pasrah aja? Tentu enggak dong. Langkah pertama itu pahami dulu bahwa pemberi kerja Anda, terutama kalau di AS ya, itu sebenarnya punya tanggung jawab hukum. Ada undang-undang namanya IRISA, intinya ngelindungin aset dana pensiun karyawan. Nah, pemberi kerja itu wajib mastiin kalau biaya dalam rencana 401k yang mereka tawarin itu wajar dan kompetitif. Mereka bisa dituntut loh kalau lalai dalam tugas fidusia ini. Jadi, melakukan benchmarking atau bandingin biaya rencana secara berkala sama standar industri, itu langkah penting yang seharusnya dilakuin pemberi kerja. Dan buku Uncheckable ngasih alat praktis nih buat bantu kita ngecek ini kan. Ada situs web showmethefees.com. Itu gimana cara kerjanya? Bener banget. Showmethefees.com itu layanan gratis dari America's Best 401k. Tujuannya simple. Bantu Angga dan pemberi kerja Anda paham berapa sih total biaya yang sebenarnya Anda bayar di rencana 401k sekarang, terus dibandingin sama rata-rata industri atau pilihan lain yang lebih efisien. Prosesnya relatif cepat kok, asal Anda punya dokumen pengungkapan biayanya. Biasanya disebut 408B2 fee disclosure. Bisa minta ke HRD biasanya. Sumber kita juga kasih contoh nyata nih dari pemilik bisnis Craig Spodak. Dia pakai alat ini dan hasilnya? Dia kagetnya luar biasa. Dia nemuin kalau total biaya tahunan di rencana 401k perusahaannya itu ternyata lebih dari 2,5%. Tinggi banget itu. Nah, begitu tahu ini, dia langsung ambil tindakan. Mecat broker yang selama ini ngelola rencananya, terus pindah ke penyedia dengan struktur biaya yang jauh lebih baik dan transparan. Jadi, langkahnya jelas ya buat Anda. Pertama, coba dapetin dokumen pengungkapan biaya dari HRD atau penyedia rencana Anda. Kedua, manfaatin alat kayak showmethefees.com atau layanan benchmarking independen lain buat analisis biaya itu. Ketiga, kalau biayanya terbukti tinggi, jangan ragu buat sampaiin temuan ini ke manajemen senior atau pemilik perusahaan. Tunjukin laporannya. Ingat, ini bukan cuma soal masa depan finansial Anda, tapi juga masa depan finansial mereka dan semua karyawan lain di perusahaan. Tepat sekali. Pesan utama dari bab 4, Unshakable, ini adalah bahwa biaya tersembunyi, biaya berlapis, dan kurangnya transparansi di banyak rencana pensiun itu ancaman nyata yang diam-diam menggerus potensi kesejahteraan finansial Anda di masa depan. Tapi, Anda nggak perlu jadi korban pasif. Pengetahuan itu kekuatan. Anda bisa kok menyelidiki, membandingkan, dan kalau perlu, ya menuntut perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih efisien dari pemberi kerja Anda. Ini kan uang Anda, masa depan Anda. Sangat krusial untuk memahami berapa banyak sih yang Anda bayar.
terus buat layanan apa aja biaya itu. Apakah ada pilihan investasi berbiaya rendah kayak reksadana indeks di rencana Anda? Jangan takut nanya ke HRD atau penyedia rencana. Tiap persen, bahkan tiap basis poin, biaya yang berhasil Anda hemat hari ini, itu bakal berlipat ganda jadi jumlah yang signifikan banget di masa pensiun nanti. Ingat, kekuatan compounding. Dan sebagai penutup nih, ini sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Gimana kalau fokusnya bukan cuma sekedar nyari biaya terendah aja, tapi tentang secara fundamental ngeevaluasi ulang siapa sih yang Anda percaya buat ngelola aset masa depan Anda? Gimana kalau nuntut transparansi penuh itu bukan kemewahan, tapi hak dasar Anda sebagai penabung? Pertanyaan paling penting nih, apa satu langkah nyata, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil minggu ini buat dapetin kejelasan lebih soal biaya dan struktur rencana pensiun Anda sendiri? Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.